Kita berlanjut ke peserta berikutnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Praise Allah Subhanahu wa taala for his blessing. Also salawat and salam on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as our greatest example of all. Good morning guys, how are you guys today? I hope you all doing pretty well. And I'm pretty sure you guys know me, but I would like to tell more about myself. Hi, my name is Baby Kamia Putri. I was born in Yogyakarta, 15 November 2005. I'm 14 years old, but I'll turn 15 this November. And you guys can call me Baby. And yeah, that's all about myself. And now I'm gonna just tell you guys my presentation about aquaponic. But first, I would like to recite Surah Al-Ma'arij. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'azabin waqi'. Lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi zil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Yauma takunu as-sama'u kalmuhla wa takunu al-jibalu kal'ihan wa la yas'alu hamimun hamima yubasarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa ahi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'a summa yunji kala innaha lazu nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa innal insana khuliqa halu'a iza masyahu sarru jazua. Sadaqallahul azim. And now let's start the presentation with saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to explain to you guys what is aquaponic. So, aquaponic refers to any system that combines conventional aquaculture with hydroponic in a symbiotic environment. Aquaculture itself means raising aquatic animals such as snail, fish, crayfish, or prawn in tanks. Also, hydroponic means cultivating plant in water. So, it's basically we grow plant, but we need more water than dirt so that we can save more dirt. Also, the plant that use hydroponic system grows very fast because it's so hydrated. So, when it combines, it becomes aquaponic. So, the steps and material of catfish and kangkong is different. And now I'm going to tell you about the catfish first. So, the material that we need for the catfish is bucket. We need a big bucket, and then cutter to cut and make a hole on top of the bucket, and then tap it used when we're gonna clean the water. And M4 is kind of like a vitamin for the catfish. We can buy it in fish shop or pet shop, and it probably only costs 30,000 rupiah. And let's move on to the steps. First of all, we need to make a hole on top of the bucket for the kangkong, and then fill the bucket with water and M4, leave it for 1 week, and after 1 week we finally can put the catfish in. Oh, and I'm so sorry that I don't have any document and photos when I do the steps, but anyway, let's move on to the kangkong. Okay, first of all, we need rock wool. I bought it in plant shop near school, and then kangkong seed, we got it from school, and scissor or anything to cut. And these are the steps, but I have a document of it. Okay, first of all, we need to cut the rock wool into square like this, and then make a little hole for the seed. I use tusuk gigi or tusuk sate, but I recommend not to use scissor because it'll be too big for the seed. And then put the seed in and wet the rock wool. Actually, we're supposed to put 5 until 10 seed in that little rock wool, but I haven't knew yet at that time, so I only put 2 instead of 5, but after that I fix it. And this is my catfish progress in 2 months. I can see it was bigger than the last time I saw them, and they were so healthy. Also, I think it's growing pretty well. And these are my kangkong's progress also in 2 months. Actually, I thought my kangkong is growing so fast, but when I saw my friend's kangkong, I realized that mine wasn't go pretty well, but at least it grows. And the benefit of aquaponic is we will get 2 products at once, fish and vegetables. Also, the product that we got is organic.
And the benefit of this project is that I can be more patient because we need to wait for the results and it takes a long time. Also, we need to be more responsible for this project so that the catfish and kangkong could stay healthy. So we need to be extra patient and responsible for this project. Also, it's a fun and great experience to do this project and it makes my quarantine feel so fun. And yeah, that's all from me. Please forgive me if there are mistakes. Thank you very much for your kind attention. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah sekali penampilan Baby tadi ya. Nah, untuk Baby, Miss Dea menilai dari cara Baby menyampaikan materi. Yang pertama, Baby itu ngomongnya terlalu cepat kalau menurut Miss Dea, sehingga kurang terdengar dan kurang dapat dimengerti untuk Miss Dea ya. Betul. Jadi kok kayak cepet banget gitu Miss Reni. Betul. Nah, untuk matanya juga terfokus pada layar atau kameranya di bawah ya, Miss Dea juga bingung karena matanya tuh ke bawah gitu, nggak menuju mata kameranya. Oke. Untuk Baby, Miss Dea berikan nilai 22 di materinya, di penyampaian materinya ya. Untuk selanjutnya, Miss Dea akan menilai tentang media yang digunakan oleh Baby. Baby menggunakan PowerPoint juga seperti peserta lainnya. Namun tadi yang membedakan Baby adalah Baby menariknya tadi kan misalnya membahas tentang cara pembuatan air. Lalu di sana ada ilustrasi air juga, ada warna biru gitu. Terus kalau misalnya yang penjelasan mengenai kangkungnya tadi juga tentang daun-daun gitu. Jadi ada perbedaan. Oh, ini lagi ngebahas tentang air, ini lagi ngebahas tentang daun begitu ya. Nah, cukup menarik untuk PowerPoint-nya Baby. Namun backgroundnya tidak berubah Miss dari awal sampai akhir ya, begitu saja gitu, coklat sampai akhir. Untuk PowerPoint Miss berikan poin 22 juga. Oke, selanjutnya silakan Miss Reni. Dari segi bilingual ya. Iya. Oke, dari segi bilingual. Ini kan student presentasi, ini kan audiensnya adalah orang tua. Betul nggak sih? Betul, Miss Dea? betul. Tadi dari awal sampai akhir itu Baby bilangnya guys. Halo guys gitu. Terus any question guys. Nampaknya kalau untuk audiens orang tua tidak cocok ya. Kemudian tadi di slide-nya itu banyak yang tidak menggunakan huruf kapital gitu. Jadi punctuation-nya itu tidak digunakan ya. Di slide akhir dia ada tulisan hihi thank you. Itu maksudnya hai apa hihi gitu ya, ketawa thank you. Oke. Untuk English-nya saya kasih karena full English juga, tapi speed-nya itu loh Miss Dea kecepatan ya. Jadinya dia banyak yang slip of the tongue. Aku kasih 24. Oke, selanjutnya tahfiznya Miss. Oke, untuk tahfiznya tadi sudah bagus, hanya saja tadi memang sama ya, problemnya adalah speednya itu yang cepat sehingga ada beberapa makhrajul huruf yang tidak tepat, dengungnya itu belum tepat. Ada beberapa yang salah, yaitu ketika tadi membaca waqi itu harusnya waqi. Oke. Kemudian tadi Baby juga mengucapkan yauma idzim bibani. Itu harusnya yaumi idzim bibani ya. Oke, untuk tahfiznya saya kasih 22. Oke, berarti totalnya adalah 90 Miss Reni. Jadi untuk Baby total nilainya adalah 90. Kita berlanjut ke peserta berikutnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Excellency Miss Mira as headmistress of Anal Islamic School, respectable our teacher and parents, honorable all my friends whom Allah. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us mercy and blessing so we can attend and gather virtually in this place in good condition
and happy situation. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, to Jahiliyah era to the Islamiyah era. Before the presentation, I'd like to recite Quran Surah Al-Mulk, ayah 1 until 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala command us to gardening in Surah Abasa ayat 24 until 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur-anggur dan sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang ternakmu. And now, I will explain about aquaponic. What is aquaponic? Aquaponic is a system of cultivation of fish or aquaculture and plants or hydroponic in a mutually beneficial ecosystem that uses natural bacteria to convert feces and fish feed into the plant nutrients. There are several types of aquaponic. The first is the FT single aquaponic model. The second is aquaponic floating raft model. And the third is the ebb and flow aquaponic model. The first is DFT single aquaponic. DFT single aquaponic model or deep flow technique works by draining water from the bottom trampoline pool into the vegetable growing at pipe at the top
Then the water flows back into the trampoline pond. The flow of water can be helped by water pump or the like. For dimension size can use 1 meter by 5 meter, which can accommodate medium sized fish approximately 2,500 tails and 200 planting holes in pipes. The second is aquaponic floating raft model. Aquaponic floating raft model are made by growing vegetable on the surface of the water. Plants can be helped in pipes or pots that are given rock wool to the place to grow. The roots of the plants will be float or submerged in a container containing fish. The size of the aquaponic model of floating raft is 2 meter by 5 meter with a fish population of 4,000 tails and 20 planting holes. The maximum vegetable population is 80% of the water level. And the third is ebb and flow aquaponic model. Ebb and flow aquaponic models works by draining water from the pool to the tap at the lip of the pool. Through pipes connected to the plant pots, water will be flowed from below until the planting medium is submerged. The draining time is about 5 minutes and the water will recede and then flow through the pipe to the sink to the fish pot. The aquaponic manufactured ebb and flow models can be made with a diameter of 2 meter by 5 meter, with a fish population in the pond of 4,000 tails and 26 plant spots. And on this slide, I'll explain about how to plant water spinach. First, put 1/4 of charcoal in a plastic cup. Place a tissue on the top of the charcoal. Then put the water spinach seed on the top of them. The seed hatching process range of 1 until 2 weeks depending on the placement of the water spinach. This is an aquaponic development that I made. So this aquaponic, we drain the water once every 2 weeks and feed the fish morning and also afternoon. And we can flush the water spinach once a week. And then this is when I harvest water spinach. For the water spinach, we can harvest it when the stem has withered. How to harvest it? That is cut in half from the stem. So that's all from me. I do hope it will be useful in our life. I apologize for any mistake. Thank you very much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Raid, cara Raid menyampaikan materi sama ya seperti Baby tadi, hampir mirip karena matanya memang terfokus pada layar bukan kepada mata kamera. Karena mata kamera ini kita ibaratkan sebagai audiens. Jadi kalau kita menatap audiens dari ke matanya itu kan berarti kita kan seperti serius gitu. Kita menguasai materi gitu. Tapi kalau misalnya ke bawah atau ke atas itu kan seperti terlihat nervous begitu ya. Gitu ya. Nah, untuk menyampaikan materinya juga tadi kata-kata Raid pelafalannya itu ada yang kurang jelas. Jadi sulit kita maknai ya. Jadi Miss Dea berikan nilai 22. Dan untuk PowerPoint-nya Raid tadi sudah banyak memberikan ilustrasi gambar sehingga kita juga jelas harus bagaimana cara membuat aquaponik tersebut kan. Slide selanjutnya juga ada ilustrasinya. Jadi kita terbayang nggak cuma hanya dari kata-katanya saja. Untuk PowerPoint-nya Miss Dea berikan nilai 24. Oke. Sekarang saya ya. Iya, silakan Miss Leni. Dari segi bilingualnya itu memang tadi Raid setiap slide yang dia munculkan itu dia tidak terpaku pada tulisan yang ada di slide.
Jadi dia bisa improvisasi, artinya dia sudah paham materi yang akan disampaikan. Hanya saja ada beberapa yang mispronunciation. Seperti tadi vegetable, harusnya vegetables gitu ya. Dan ada banyak juga yang lainnya. Hanya saja dia full English, jadi semuanya bisa tercover tuh nilainya. Untuk bilingualnya saya kasih 24. Oke, selanjutnya tahfiz. Oke, untuk tahfiznya nih. Tahfiznya itu tadi Rain membacakan tafawud. Nah, itu harusnya tafawud pendek ya. Terus nafasnya tadi agak dipaksa. Nafasnya iya. Jadi kalau memang nggak kuat berhenti dulu gitu ya. Karena ada wakof-wakofnya ya. Oke. Untuk tahfiz saya kasih nilai 20. Oke. Jadi nilainya adalah 90. Kita berlanjut ke peserta berikutnya, Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. First of all, let's pray and thanks to Allah Subhanahu wa taala who has been giving us some mercies and blessings so we can attend and gather virtually in this place in good condition and happy situation. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has guided us from the darkness to the brightness. So, hi guys! Today, I will present about iklan, slogan, and poster. But, before I will present that material, I will read Surah An-Nazi'at 1 until 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة صدق الله العظيم. Secondly, I will present about iklan, slogan, and poster. But in this presentation, I will use bahasa for your understanding. Hari ini kita akan belajar tentang iklan, slogan, dan poster. Nah, namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Nama lengkap saya adalah Bintang Adinata. Saya lahir pada tanggal 24 Juni tahun 2007. Sekarang saya tinggal di kota wisata. Nah, saya juga memiliki beberapa hobi loh teman-teman. Salah satu dari hobi saya adalah menggambar, editing video dan gambar, dan juga membuat animasi. Nah, ini adalah contoh beberapa gambar saya. Nah, selanjutnya saya akan langsung lanjut ke materi ya teman-teman. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa itu iklan. Iklan atau singkatnya disebut pesan promosi adalah bentuk promosi benda atau barang atau jasa dan barang jadi yang disampaikan melalui media yang ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Nah, tujuan iklan itu adalah mempromosikan barang atau jasa kepada sebagian besar masyarakat. Nah, baik kita lanjut ya. Nah, iklan itu juga memiliki bermacam jenis loh teman-teman. Yaitu yang pertama adalah iklan penawaran, iklan layanan masyarakat, iklan pengumuman,
dan iklan permintaan. Nah, pertama kita akan bahas dulu iklan penawaran ya teman-teman. Iklan penawaran biasanya berisi penawaran barang, jasa, atau produk jadi. Ya, seperti yang tadi saya bilang di pertama-tama ya teman-teman. Jadi iklan itu ada berbagai jenis. Nah, contohnya yang paling terkenal adalah iklan niaga. Nah, contoh iklan ini seperti ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan produk-produk ini. Nah, biasanya iklan niaga itu berbentuk MP4 atau video yang biasanya ditayangkan di media TV atau media sosial misalnya. Kita lanjut ke iklan selanjutnya ya teman-teman. Nah, iklan selanjutnya adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya berisi wawasan, himbauan atau ajakan kepada masyarakat. Nah, contohnya sekarang sedang terjadi pandemi COVID-19 ya. Nah, pemerintah ingin mensosialisasikan bagaimana sih cara menjaga kesehatan di tengah pandemi, bagaimana sih caranya kita supaya terhindar dari virus corona. Nah, jadi pemerintah agar bisa memberi wawasan kepada masyarakat, biasanya pemerintah akan membuat iklan layanan masyarakat. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, biasanya iklan layanan masyarakat ini beragam-ragam jenisnya. Ada yang berbentuk video, dipasang biasanya di media TV atau media sosial, dan dipasang di poster, lalu ditempelkan di tempat-tempat umum. Kita lanjut ke iklan pengumuman ya teman-teman. Iklan pengumuman biasanya berisi tentang pengumuman acara atau event tertentu. Nah, ini contoh iklannya. Jadi, iklan ini biasanya berisi tentang kapan event itu akan dimulai, lalu syarat ketentuannya, dan berbagai informasi tentang event dan acara tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke iklan permintaan. Iklan permintaan ini identik dengan kalimat dicari karena iklan ini biasanya berisi lowongan pekerjaan. Nah, contohnya seperti ini. Ada sebuah perusahaan yang dia membutuhkan karyawan yang akan mengisi job IT staff. Nah, jadi biasanya ketika sebuah perusahaan membutuhkan tenaga kerja, biasanya dia akan memasang iklan lowongan pekerjaan agar orang tahu, oh di perusahaan ini tuh ada lowongan pekerjaan ya. Dan biasanya juga disertakan syarat dan ketentuannya, lalu seperti ini job apa yang akan ditempatinya. Jadi orang tahu, oh perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja dan ini adalah spesifikasi pekerjaannya. Lalu ini adalah job yang akan diisi nanti. Nah, seperti itu. Jadi intinya iklan permintaan atau iklan yang identik dengan dicari biasanya adalah iklan lowongan pekerjaan. Nah, baik, selanjutnya kita beralih ke materi slogan ya teman-teman. Slogan atau motto adalah frasa yang dipakai dalam konteks politik, agama, dan lain sebagainya. Atau singkatnya, slogan adalah kalimat pendek yang mudah diingat dan mudah disebut. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya, mungkin setiap iklan selalu ada slogannya masing-masing sehingga teman-teman dapat mengingat ketika orang mengucapkan slogan iklan tersebut. Nah, itu adalah contoh penggunaan dalam konteks iklan. Nah, konteks lainnya itu adalah agama. Seperti misalkan ini adalah slogan-slogan yang mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Nah, contohnya man jadda wat jadda. Itu adalah slogan berkonteks agama. Nah, kita lanjut ke materi poster ya teman-teman. Poster atau plakat adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan tulisan. Jadi berbeda dengan slogan ya. Kalau slogan itu kan hanya berisi kata-kata atau kalimat. Nah, poster ini biasanya berisi gambar dan tulisan. Nah, ini contoh poster ya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, bagus juga ya Miss Dea Iya. ini untuk bintang.
ternyata anak itu mempunyai bibit-bibit ya, mereka untuk menjadi seorang presenter. Oke, Bintang, dari bilingualnya dulu ya. Dari bilingual itu sudah oke, hanya saja semangatnya juga perlu dibangun lagi Miss Dea. Karena tadi ada beberapa yang harusnya disampaikan dengan penuh semangat, tapinya tidak, jadi tidak ada korelasinya. Terus dari itu bilingualnya so far so good ya. Terus dari tafiznya Bintang oke. Jadi untuk bilingualnya Miss kasih 22 dan tafiznya tafiznya berapa ya? 25. Untuk penampilan Bintang, Miss Dea akan memberikan penilaian ya. Yang pertama dari PowerPoint-nya. Nah, PowerPoint yang digunakan Bintang ini mungkin background-nya bisa diganti ya, bisa lebih beragam lagi warnanya, atau lebih berani lagi memunculkan background-background yang banyak ilustrasi gambarnya, Miss. Jadi para penonton seperti kita tidak bosan melihat slide-nya. Selanjutnya untuk PowerPoint juga kan harusnya kan diberikan poin-poin saja, namun Bintang memberikan paragraf di dalam poin-poinnya. Jadi kita jadi baca banyak banget gitu ya, padahal gunanya PowerPoint memang untuk memberikan PowerPoint-nya saja atau poin-poin pentingnya saja. Dan untuk cara Bintang menyampaikan materi itu sudah oke. Bintang juga sudah menguasai materi. Namun tadi ya Bintang banyak juga membaca tadi slide-nya karena memang tadi panjang itu ya Miss. Namun yang Miss salutnya Bintang bisa improve. Jadi poinnya apa tapi Bintang bisa meng-explain. Nah, untuk itu Miss Dea berikan nilai untuk PowerPoint-nya adalah 22. Oke, Dan untuk cara Bintang menyampaikan materinya adalah 22. Jadi total nilai Bintang adalah 92. Kita berlanjut ke peserta berikutnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi najma'in amma ba'du. Excellency Miss Mira as Headmistress of An-Ahli Islamic School, respectable all teachers and parents, honorable all my friends whom I love. First of all, let's pray and thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us some mercies and blessings so we can gather and attend virtually in this place in good condition and happy situation. Secondly, may peace and solution always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from Jahiliyah era to Islamiyah era, namely Islamic religion that we all love. So by his guidance, we are able to differentiate the good thing and the bad one, the right way and the wrong one, in order to enter God paradise. Good morning, my teachers and my parents. My name is Yandra Alexia Prananto. I'm grade 7B Khadijah. Today I would like to recite Al-Quran Surah Al-Qiyamah from 1 to 20 verse. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayasabul insanu an lan najma'a izamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة صدق الله العظيم. Then I would like to present about BLP stands for Building Learning Power. The meaning of building learning power is to motivate a student to achieve their goals. In this BLP, there are two goals, and that is long-term goals and short-term goals. My long-term goals is can pass with a satisfactory grade, memorize 3 juz Al-Quran, and become a successful person. My short-term goals is memorize 1 juz Al-Quran, study with enthusiasm, and perform sunnah prayers more actively. There are also support vision long-term goals and support vision short-term goals. This can help a student to achieve their goals. My support vision long-term goals is study hard, listen when the teacher is explaining, and repeat memorization. My support vision short-term goals is focus on my memorization and pay attention to the teachers. There are 5 things that can also help a student to achieve their goals. First of all is develop. The meaning of develop is building up our morals field. It can be improved through several activities, and that is Salat wajib every day and on time, Salat sunnah every day, and read Al-Quran every day after Salat. Resilience. The meaning of resilience is to make ourselves tough. It can be improved through several activities, and that is up early every day, doing a sport activity once in a week. Resourcefulness. The meaning of resourcefulness is to make ourselves more clever. It can be improved through several activities, and that is review the lesson subject, make a note for remembering, and asking the teacher if not understand the subject. Reflectiveness. The meaning of reflectiveness is to make ourselves more intelligent. It can be improved through several activities, and that is study arrangement time and scheduling tidy up my room. The last one is reciprocity. The meaning of reciprocity is to make ourselves more independent. It can be improved through several activities, and that is prepare all necessary things by myself and conduct the class based on the plan. Is there any question, my teachers and my parents? If not, that's all for my presentation. I do hope it will be useful in our lives. I apologize for any mistake. Thank you very much for nice and kind attention. The last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Diandra bagus juga ya, Miss Dea. Cuma perlu sedikit polesan. Kalau untuk dari segi bilingual sih, gimana ya? Seperti membaca ya. Jadi belum dapat chemistry-nya. Tapi kalau untuk pronunciasi dan lain-lainnya sudah oke. Oke, terus dari segi tahfiz, oh ya, bilingualnya saya kasih 22. Oke, sekarang dari segi tahfiz ya. Segi tahfiz tadi Diandra ada yang missing nih. Harusnya dia tadi bacanya, oh ya, tadi pertama dia bacanya yasa alu. Harusnya gimana sih? Yas alu. Tadi tuh dia bacanya. Harusnya yas alu pendek ya. Jadi untuk tahfiz Diandra mendapatkan 24. Oke, selanjutnya saya Miss. Ya. Nah, tadi kenapa Miss Reni bilang Diandra itu masih malu-malu ya? Tadi ya belum ini karena mungkin masih kelas 7. Betul. Nanti kelas 8, kelas 9 mungkin bisa lebih baik lagi. Nah, untuk penampilan Diandra tadi di menyampaikan materi, Miss Dea melihat Diandra itu belum penuh semangatnya. Jadi kayak masih mau tak mau gitu. Jadi kayak lemes assalamualaikum gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara kepada orang, mungkin kita harus lebih percaya diri lagi dan lebih bersemangat. Jadi audiens itu bisa
mau mendengarkan kita gitu Miss, bisa lebih antusias untuk Betul. mendengarkan kita. Juga agak bising tadi ya di itunya ya. Oh ya mungkin suasana di rumahnya atau Betul, ada kipas angin atau segala macam bunyi-bunyi yang mengganggu, nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya untuk penyampaian materi tadi Miss Dea berikan 22. Nah untuk PowerPoint yang digunakan atau media digunakan tadi kan menggunakan PowerPoint ya. Tadi juga sudah banyak disertakan gambar-gambar supaya Betul. tidak monoton ya. Namun background itu mungkin bisa diganti-ganti lebih variatif dan warnanya itu bisa lebih menarik lagi, Betul, Miss betul. Reni. Oke. Sehingga Miss Dea berikan Nilainya adalah 22 20. juga. jadi totalnya 90. Oke, jadi untuk Diandra mendapatkan nilai 90. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sudah tiba di penghujung acara. Oh iya Miss Dea, sebelum kita mengumumkan siapa pemenangnya, saya informasikan dulu ya, ini terkait apa saja yang dipresentasikan anak-anak. Jadi di student presentasi ini adalah ada beberapa materi yang disampaikan oleh anak-anak. Jadi untuk kelas 7 mereka mempresentasikan BLP. BLP itu adalah Building Learning Power ya. Kemudian untuk kelas 8 mereka mempresentasikan MAPEL atau mata pelajaran yang disukai Miss Dea. Begitu. Kemudian kelas 9 itu mempresentasikan hasil aquaponik yang sudah dikerjakan dari awal semester. Jadi mereka bisa itu istilahnya seperti mendemokan ya Miss Dea ya. Karena dari pembuatan awal sampai akhir sampai jadi itu dipresentasikan. Baik Miss Dea, untuk mempersingkat waktu kita umumkan siapa pemenangnya. Oke, Silakan, Miss Dea. sebelum Miss umumkan siapa juara 1, 2, 3-nya, kita bacakan poinnya dulu, boleh Oke, Miss Reni? boleh. Dari 9D, poinnya adalah 95. Dari kelas 7A, poinnya 91. Dari kelas 8B, poinnya adalah 93. Dari kelas 9A, poinnya adalah 94. Dari kelas 9C, poinnya 90. Dari kelas 9B, poinnya 90. Dari kelas 8A, poinnya 92. Dan yang terakhir dari kelas 7B, poinnya adalah 90. Maka Pemenangnya adalah yang ketiga dulu, kedua dulu, atau satu dulu nih? ketiga dulu lah. Oke. Ketiga dulu yaitu Pemenang dari ketiga dari student presentation adalah kelas 8 kelas 8 B, yaitu Ananda Fahira. Congratulations. Oke, selanjutnya juara 2 atau best student presentation kedua yaitu dari kelas 9 didapatkan yaitu oleh Gifari. Congratulations Gifari. Dan juara pertama yang paling menjadi ditunggu-tunggu yang menjadi best student presentation tahun 2020 ya 2020 adalah awarded to kelas 9D yaitu Alzena. Selamat kepada Alzena. Baiklah, kepada pemenang nanti akan segera Miss Dea hubungi ya. Selamat kepada pemenang dan para yang belum berkesempatan memenangkan Best Student Presentation tahun ini, jangan berkecil hati karena masih ada kesempatannya di tahun-tahun mendatang. Betul ya Miss Reni? Betul, jadi tetap semangat dan terus belajar. Betul. Oke, sekian dari Miss Dea dan Miss Reni. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Sobat Ais.